Urbanisasi adalah proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang terjadi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perkembangan alami kota itu sendiri yang mengubah pola hidup dari agraris menjadi modern serta membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan migrasi demografis, melainkan juga perubahan struktur masyarakat dari agraris menjadi urban, sebagaimana didefinisikan dalam literatur geografi dan demografi sebagai peningkatan proporsi penduduk kota akibat faktor pendorong dan penarik. Secara historis, urbanisasi pada negara industri maju bermula dari revolusi industri abad ke-18, di mana mekanisme pertanian dan industrialisasi kota menciptakan pusat-pusat ekonomi yang menarik tenaga kerja pedesaan. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, di mana proses ini menguat pasca Perang Dunia Kedua. Urbanisasi bersifat demografis dengan konsep primate city yang menyebabkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta. Sejak dahulu, manusia telah berpindah untuk mencari tempat yang lebih baik untuk hidup, bekerja, dan bercita-cita. Gerak ini kita sebut dengan migrasi, sebuah fenomena kuno yang bentuknya terus berevolusi di dunia modern. Pada intinya, migrasi adalah cerita tentang dua kekuatan, yaitu dorongan untuk pergi dan tarikan untuk tiba. Migrasi internal seperti dari desa ke kota adalah gambaran nyata kesenjangan pembangunan. Faktor pendorongnya yaitu seperti kemiskinan dan minimnya kesempatan bekerja di daerah asal bertemu dengan penarik gemerlap kota yang menjanjikan pekerjaan dan pendidikan. Gelombang urbanisasi inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengisi pabrik dan proyek konstruksi. Namun, kota pun kewalahan. Akibatnya kepadatan kota, beban infrastruktur, dan kesenjangan sosial mengalah. Mimpi satu orang bisa jadi beban kolektif bagi sebuah kota. Langkah yang lebih jauh melampaui batas negara adalah migrasi internasional. Dinamikanya lebih rumit, melibatkan kedaulatan, kebijakan visa, dan isu global. Ada tenaga kerja terampil yang dicari di negara maju, ada pula pengungsi yang menyelamatkan diri dari konflik dan bencana. Negara tujuan mendapatkan manfaat besar, seperti tenaga kerja di sektor vital. Negara asal juga mendapatkan remitansi atau kiriman uang yang menjadi nadi ekonomi. Namun, sering kehilangan sumber daya manusia terbaiknya, sebuah fenomena bernama brain drain atau pelarian otak. Migrasi internasional ini adalah pertukaran yang penuh paradoks. Pada akhirnya, migrasi baik dari desa ke kota maupun melintasi benua adalah manifestasi dari harapan manusia yang paling mendasar, yaitu menjadi hidup yang lebih baik. Ini adalah kekuatan yang membentuk ulang demografi, ekonomi, dan wajah masyarakat kita. Memahami kompleksitasnya dengan segala faktor pendorong, penarik, dan konsekuensinya adalah kunci untuk merespons salah satu dinamika terpenting di zaman kita dengan kebijakan yang adil, manusiawi, dan berwawasan ke depan. Kemudian ada teori ekonomi demografis. Dalam pendekatan demografis, teori urbanisasi menekankan peran pertumbuhan penduduk alami dan migrasi sebagai faktor utama peningkatan populasi perkotaan. Urbanisasi dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor pendorong atau push faktor di daerah asal seperti keterbatasan lahan dan lapangan kerja, serta faktor penarik atau pull faktor di daerah tujuan seperti peluang kerja, pendidikan, fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Teori ini dikemukakan oleh Kingsley Davis, memandang urbanisasi sebagai fungsi peningkatan konsentrasi penduduk di pusat-pusat kota melalui surplus kelahiran urban dan migrasi neto dari pedesaan, menghasilkan pertumbuhan proporsi penduduk perkotaan secara eksponensial. Dalam teori ekonomi demografi, migrasi dipahami sebagai keputusan rasional individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu teori yang paling sering digunakan adalah teori Todaro yang menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi didasarkan pada pendapatan yang diharapkan di daerah tujuan, bukan semata-mata pada kepastian memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data PBB tahun 2025, Jakarta diproyeksikan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kondisi ini mencerminkan kuatnya daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kesempatan kerja yang mendorong arus migrasi dan urbanisasi dalam skala besar. Temuan ini sejalan dengan teori Todaro di mana penduduk tetap bermigrasi karena harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di kota.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari separuh penduduk di Indonesia, tepatnya 57,7%, kini tinggal di perkotaan. Setiap tahun sekitar 2,5 juta orang melakukan perpindahan ke kota. Jika tren ini berlanjut, pada 2025, 7 dari 10 orang Indonesia akan menjadi warga kota. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengungkap fakta yang mencengangkan tentang persebaran penduduk kita. Meski luasnya hanya sekitar 7% dari total wilayah di Indonesia, Pulau Jawa menjadi rumah bagi lebih dari 56% penduduk nasional. Itu artinya sekitar 151 juta dari 270 juta jiwa berkumpul di satu pulau ini, sebuah konsentrasi yang sangat tidak seimbang. Jika kita berbesar lagi di peta Jawa, kita akan menemui epicentrum kepadatan tersebut, yaitu pada Provinsi DKI Jakarta. Ibu kota ini memiliki kepadatan rata-rata yang fantastis, yaitu sekitar 16.155 jiwa per kilometer persegi. Angka itu bukan rata-rata biasa. Mari kita lihat perkota administrasinya. Yang pertama ada Jakarta Pusat, memegang rekor 21.831 jiwa per kilometer persegi. Bayangkan saja kerumunan itu, disusul oleh Jakarta Barat sekitar 19.898 km persegi, Jakarta Timur sekitar 16.628 persegi, Jakarta Selatan sekitar 15.311 persegi, dan Jakarta Utara sekitar 12.356 persegi, serta Kepulauan Seribu yang juga padat tetapi dalam konteks wilayah daratan yang sangat terbatas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk DKI Jakarta mencapai lebih dari 10,5 juta jiwa. Rasio jenis kelaminnya adalah 102, yang artinya sedikit lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tapi yang menarik, tidak semua tinggal di alamat yang tercatat. Ternyata, hanya 1,27 juta penduduk di Jakarta ini tinggal di alamat yang berbeda dengan kartu keluarga yang tercatat. Artinya, sekitar 12% penduduk adalah migran yang belum memperbarui data domisili. Ini adalah salah satu indikator kuat arus urbanisasi ke Jakarta. Selain itu, Jakarta ini bukan satu-satunya. Provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur juga mempunyai angka migrasi yang tinggi. Tetapi Jakarta tetap unik karena daya tariknya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Indonesia sendiri dalam masa bonus demografi, 70% penduduk adalah usia produktif. Generasi Z dan milenial mendominasi dan banyak dari mereka bermigrasi ke Jakarta untuk pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menjadikan peluang dan juga tantangan. Migrasi besar-besaran memberikan tekanan pada infrastruktur, perumahan, dan lingkungan hidup. Tapi di sisi lain, ini juga momentum untuk membangun Jakarta yang lebih smart, inklusif, dan berkelanjutan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi penduduk dari berbagai daerah. Data Migrandisen menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang datang ke Jakarta berasal dari provinsi-provinsi sekitar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta menjadi tujuan utama migrasi regional karena kedekatan wilayah dan konsentrasi aktivitas ekonomi. Dari sisi positif, migrasi memberikan tambahan tenaga kerja yang besar bagi Jakarta, khususnya di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Kehadiran penduduk migran turut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas konsumsi, serta menjadikan Jakarta sebagai pusat aglomerasi ekonomi nasional. Urbanisasi juga dapat mempercepat pertumbuhan sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa yang berperan dalam menopang perekonomian perkotaan. Namun, urbanisasi yang tinggi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti yang ditunjukkan pada data tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun peluang ekonomi di perkotaan relatif lebih besar, namun kemiskinan perkotaan tetap menjadi persoalan yang serius. Hal ini mencerminkan bahwa tidak semua penduduk migran berhasil memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, sehingga sebagian tetap berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Selain itu, tekanan terhadap infrastruktur perkotaan semakin besar, terlihat dari kemacetan lalu lintas, kepadatan permukiman, munculnya kawasan kumuh, serta meningkatnya biaya hidup. Dari sisi sosial, kesenjangan pendapatan dari kemiskinan perkotaan masih menjadi tantangan utama di Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan urbanisasi, diperlukan kebijakan yang menyeluruh.
Pada grafik tingkat urbanisasi menunjukkan bahwa persentase penduduk di Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menegaskan bahwa urbanisasi merupakan fenomena jangka panjang yang perlu dikelola bukan hanya sekedar dibatasi. Solusi yang pertama yaitu pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah asal migran, terutama di wilayah pedesaan, melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dorongan migrasi ke Jakarta. Lalu yang kedua yaitu diperlukan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan mengembangkan kota-kota menengah di luar Jakarta agar arus migrasi tidak terpusat di satu kota saja. Dan yang ketiga yaitu di Jakarta sendiri, kebijakan yang diperlukan meliputi peningkatan perencanaan tata kota, penyediaan perumahan layak, transportasi publik yang memadai, serta pelatihan keterampilan bagi penduduk migran agar dapat terserap di sektor formal. Dengan kebijakan yang tepat, migrasi dan urbanisasi dapat menjadi kekuatan pendorong pembangunan, bukan justru menjadi sumber permasalahan perkotaan. Kesimpulan dari video ini adalah urbanisasi dan migrasi merupakan fenomena kependudukan yang saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan wilayah, khususnya di kawasan perkotaan. Urbanisasi mencerminkan proses perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang didorong oleh perbedaan kesempatan ekonomi, ketersediaan fasilitas publik, serta tingkat kualitas hidup. Sementara itu, migrasi berperan sebagai mekanisme utama yang mempercepat pertumbuhan penduduk dan perkotaan yang mempengaruhi struktur demografis kota.